Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review episode 5 dari Ratu Adil. Ya, Ratu Adil sendiri di salah satu series terbaru di tahun 2024 ini yang diperankan oleh nama-nama besar Ira Wibowo, terus Doni Damara, almarhum Yayu Engkro, Dian Sastrowardoyo, Gari Iskak, dan beberapa nama lain. Nah, kita bagi dari beberapa plotnya memang pertama ngelanjutin dari stresnya Rio gara-gara nggak sengaja menembak si Oka dan Elvira mencoba melindunginya. Terus ngomongin double POV antara pandang kubunya si Lasja dengan kubunya si Sofyan, dimana di kubu-kubu ini semakin meruncing, ditambah ternyata Marius itu adalah orang yang dipasang untuk memahami cara pikirnya kelompok yang jahat. Yang lagi adalah bagaimana mereka membagi kelompok, di mana Hari yang kalau di awal film ada di kubunya di kubunya jahat, ternyata kalau di pandangan mereka ada di kubu yang baik. Sedangkan dua kubu yang benar-benar baik, yaitu kubunya Tahir dan Tanoto, ada di kubunya yang jahat sekarang karena ada tekanan dari beberapa kelompok. Nah, itu yang jadi hal-hal yang perlu kita cermati. Nah, apakah episode ini ke-5 ini cukup seru kalau dipandang sebagai orang yang menyukai series, terutama untuk nonton di video? Ya, menurutku ya cukup seru, tetap seru ya. Gayanya si video, kalau nggak ketawa selengan ngasal, dia akan lebih serius kalau ngomongin hal-hal yang ngomongnya kriminal, ngomongnya skala golongan atas, itu ya memang cukup ditampilkan ya, seperti 96 jam ataupun sekarang Ratu Adil. Dalam segi cerita sih memang sangat khas, mengarah ke gaya-gaya film-film action Hong Kong. Jalan cerita ya seperti itu. Terus yang jadi hal yang menarik adalah menurutku bagaimana perubahannya sikap Lasja dari orang yang gak mau ngurusin 9 naga sejak kematian ayahnya, terus dari muka duanya beberapa orang termasuk Kevin, Elvira, dugaan perselingkuhan suaminya, sampai ke puncaknya adalah kematian si Oka yang menyebabkan secara natural si Lasji memang ditampilkan yang dari perempuan ibu rumah tangga, perlahan tapi pasti dia akan menahan ke pribadi yang berbeda. Bahkan di gambaran mereka yang satu orang yang lagi pesta, lagi ketawa-ketawa, terus backsoundnya naratornya Lasja ditampilkan dianya sedang latihan menembak dan lain sebagainya. Itu menurutku itu bagian yang paling penting dari beberapa part, seperti Vanessa Tobing atau partnya Elvira lagi ngobrol. Menurutku itu lebih mencuri perhatian dalam
jalan ceritanya ketimbang yang begitu, itu juga penting, tetapi ya tidak, saya lebih fokus di sana. Hal itu menyebabkan bagaimana skup stresnya ataupun rada sah penjelasan yang akan jadi penting sosok Elvira itu, menurutku menjadi salah satu yang minor sekali untuk film ini, untuk episode ini. Yang terakhir adalah bagaimana sosok pandangan kecepatan perpindahan masalah dari satu dan yang lainnya tuh menurutku ya masih ada di satu hal yang bisa diterima. Selain kalau dari dulu, jika boleh dibilang episode 4, episode 1, 2, 3, 4 itu lebih kecepatan, yang sekarang lebih smooth, dan itu aku sangat menyukainya. Meskipun bagian Elvira menurutku, bagaimana ngomong Elvira, Auro dan pacarnya itu menurutku bagian sedikit yang menyebalkan, dan saya nggak terlalu anggap itu bagian yang penting. Jadi ya untuk orang yang benar-benar suka sama cerita yang arah-arah Sundang Naga mafia, menurutku ya makin dibuat suka lah, dan peluang bisa diperdebatkan sih harusnya bisa, walaupun dalam pandangan yang terakhir belum bisa seperti Netflix ya, tapi biasanya ya si seperti pertaruhan serigala terakhir, dia pasti biasanya seriesnya si video itu kan biasanya suka menanjak itu mau udah selesainya. Jadi itu yang menarik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik saran tulis di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi silakan klik link Saweria di deskripsi. Terima kasih.